Oke, terima kasih Olin sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk saya untuk berbagi dan sedikit menjelaskan mengenai folk behavior model yang saya pelajari di mata kuliah Teknologi Informasi dan Perilaku. Jadi langsung aja. Pada dasarnya sebenarnya sebuah perilaku itu dapat terbentuk ketika tiga hal penting ini itu tuh terjadi secara bersamaan. Nah, tiga hal penting itu apa sih? Nah, ini dia elemen-elemen yang membentuk sebuah perilaku. Jadi ada motivation, ability, sama prompt. Seperti yang kita tahu, motivasi itu kan kemauan atau keinginan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu hal. Sedangkan ability itu merupakan sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan yang terakhir itu ada prompt. Prompt ini bisa menjadi trigger atau menjadi petunjuk untuk kita tuh melakukan sesuatu. Nah, folk behavior model ini tuh mempunyai grafik yang menggambarkan sebuah perilaku. Dan grafik itu tuh terdiri dari tiga elemen penting ini. Grafiknya itu seperti ini. Nah, di sumbu X atau di garis horizontal itu ada ability yang terbagi menjadi dua nih, ada easy to do sama hard to do. Gitu juga motivationnya, ada yang high, ada yang low. Terus di seperti yang bisa dilihat kan ini ada garis hijau ya, warna hijau itu tuh action line, sebagai bisa dibilang tuh sebagai tolak ukur yang menentukan apakah perilaku itu akan terjadi atau tidak. Terus di sini ada si prompt yang kira-kira kalau ada trigger ini perilakunya bisa terjadi atau enggak. Nah, kita masuk ke dalam contoh langsungnya aja deh gini. Misal, Olin lagi scroll TikTok atau scroll sosial media, terus kebetulan ngeliat sebuah post tentang promo di McDonald gitu, di McD. Nah, post itu merupakan si prompt itu. Post itu merupakan trigger atau petunjuk untuk Olin melakukan sebuah tindakan. Terus kebetulan juga untuk menggunakan promo yang ada di post itu, caranya mudah, tersedia di semua payment method atau nggak perlu ada minimal pembelian, Olin udah bisa dapat promo. Nah, itu tandanya ability-nya itu mudah untuk dilakukan. Terus, motivasinya, itu kebetulan Olin juga lagi lapar dan atau Olin suka banget sama McD. Nah, jadi motivasinya itu jadi high. Akhirnya, Olin itu pasti akan berada di sini. Di prompt yang sukses here. Itu di atas sebelah kanannya action line. Karena apa? Karena kalau kita punya motivasi yang tinggi, terus kemampuan yang harus dilakukan itu juga mudah, kemungkinan besar perilakunya itu akan terjadi atau terbentuk. Beda lagi kalau semisal Olin itu ngelihat post yang tadi, promo yang tadi, si prom itu tadi, terus tapi promonya itu nggak bisa digunakan di semua metode pembayaran. Mungkin ada require-nya, Olin harus pakai bank tertentu atau menggunakan metode pembayaran tertentu. Sedangkan Olin nggak punya metode pembayaran itu. Nah, ability-nya kan jadinya hard to do. Akhirnya karena ability-nya hard to do, biasanya motivasinya itu akan menjadi low. Olin udah jadi males nih. Nggak bisa. Olin nggak bisa pakai promonya. Akhirnya Olin biasanya pasti akan berada di motivation yang low. Nah, biasanya kalau udah motivasinya low, ability-nya juga hard to do, prompt-nya pasti akan ada di bawah sini, di bawah sebelah kiri action line. Nah, itu kemungkinan besar perilaku yang ingin Olin lakukan tadi itu nggak akan terjadi. Kayak awal Olin mau beli, tapi karena promonya nggak bisa dipakai, terus motivasinya juga nggak ada, akhirnya perilakunya nggak terjadi gitu. Nah, terus perlu diketahui juga
bahwa si motivasi sama ability ini tuh memiliki keterkaitan dan hubungan antara satu sama lain. Itu bisa digambarkan dari si action line ini. Nah, action line ini tuh kan seperti yang tadi saya bilang, itu bisa menjadi tolak ukur apakah nanti perilaku itu akan terjadi atau tidak. Kemudian untuk summary-nya, singkatnya, model ini itu bisa digunakan di setiap jenis perilaku manusia. Ini bisa digunakan untuk menciptakan sebuah perilaku baru atau malah menghilangkan perilaku buruk yang ada di kita. Nah, kita bisa pakai pakai model ini gitu. Terus yang terpenting juga motivasi, ability sama prompt itu mereka saling berhubungan satu sama lain. Kalau salah satu dari antara mereka itu nggak ada, maka perilaku yang diinginkan atau perilaku yang ingin kita hilangkan itu nggak akan terjadi. Jadi untuk menciptakan atau menghilangkan sebuah perilaku itu kita butuh yang namanya motivation, ability, dan prompt. Sekian penjelasan singkat dan sharing dari saya mengenai Fogg Behavior Model. Nah, untuk yang terakhir itu ada sebuah pertanyaan gitu. Itu what surprised you? Dari penjelasan tadi itu tuh apa sih kira-kira yang membuat Olin tuh jadi wah, oh ternyata begitu gitu. Ada nggak yang surprise Olin sama penjelasan tentang Fogg Behavior Model? Bisa dibentuk melalui 3 aspek tersebut. Kirain kayak ya udahlah muter-muter aja, ternyata ada tahapan-tahapan dan elemen, apalagi aspeknya itu penting guys. Wow, keren sekali. Oke, terima kasih Olin karena sudah menyediakan waktu dan meluangkan waktu, sudah mau ikut berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Sama-sama.